Dulu kecil sebelum ada sirkuit saya juga datang sini. Oh gitu, waktu Karena belum. kan ibu kan dari ada keluarga di sini juga. Indonesia itu ya selalu jadi daya tarik paling besar MotoGP. Karena penonton mereka paling banyak itu dari sini. SD SMP saya mulai balapan, saya suka ini nonton Kapten Tsubasa. Oh gitu. Adalah temannya dia yang pakai nomor 20, nanti bisa dicari-cari buat yang penasaran. Saya ada accident patah tangan dan pergelangan. Ini makan waktu kurang lebih 6-7 bulan waktu itu untuk recovery. Saya kan ajak orang tua saya, ibu saya nonton di balapan sama istri saya kan. Pas mereka datang saya podium. Jadi kalau kita mau bagus di Mandalika, kita harus banyak latihan di Mandalika. Kalau kita udah di atas, tolong kita perlu support lebih karena untuk stay di atas itu lebih sulit. Halo Tribuners, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di bincangtribunlombok.com. Pada edisi kali ini bersama saya Wahyu Widiantoro, kita akan mengulas dunia otomotif, bagaimana sirkuit Mandalika di daerah kita bisa menjadi kawah candra di muka pembalap-pembalap kelas dunia di masa mendatang, dan bagaimana inspirasi dari pembalap Indonesia bisa membawa talenta-talenta kita ke kancah dunia. Nah, telah hadir bersama kita saat ini pembalap kelas dunia, abang kita Dimas Eki Pratama. Selamat datang ini Bang Dimas. Tadi baru habis nyobain sirkuit Bang ya? Ya kebetulan kemarin minggu lalu saya datang ke sini juga buat lihat World Superbike untuk lihat kompetisinya di sana dan ketemu tim juga. Terus minggu ini pagi tadi kita ada track day di sirkuit Mandalika, which is itu pertama kali saya masuk ke dalam track Mandalika. Beneran nih baru nyoba lintasannya? Baru sekali datang ke Mandalika, udah sering. Dulu kecil sebelum ada sirkuit saya juga datang sini. Oh gitu, waktu karena belum. Kan ibu kan dari ada keluarga di sini juga, jadi kita main ke Pantai Kutanya tuh. Waktu belum jadi apa-apa itu? Belum jadi apa-apa karena yang saya ingat dulu itu pasirnya di sana tuh kayak kemiri ya. Yang agak besar, bener-bener imut lucu gitu. Ya, jadi tadi seneng banget bisa masuk ke sirkuit Mandalika karena sirkuitnya yang kita harus bangga karena kan Indonesia akhirnya setelah tahun 96-97 gelar event MotoGP akhirnya bisa buat lagi di Lombok, khususnya di NTB. Jadi kebanggaan tersendiri pembalap Indonesia yang akhirnya punya sirkuit internasional di Indonesia. Cuman sayang pembalap lokalnya malah jarang ada di event internasional. Mungkin sekarang ada Mario Aji, tapi di World Supersport kemarin nggak ada pembalap Indonesia di kelas tersebut. Di supporting race ada Veda yang jadi juara juga, tapi kan kita ngomonginnya di kelas Superbike-nya itu. Makanya tadi ada masuk ke track, saya step by step kenalin racing line-nya, terus karakter sirkuit Mandalika tuh kayak gimana. Seru banget, kayak satu hari tuh nggak cukup karena tadi kita terhambat, hujannya udah mulai turun. Oh gitu. Jadi sessionnya harus stop lebih awal untuk saya karena saya nggak preparing ban basah karena feeling saya minggu lalu tuh panas banget. Tapi ada Mbak Rara, tadi kan nggak ada. Jadi hujannya jadi turun mungkin ya, remote-nya di bawah. Jadi sayang aja tadi session terakhir itu yang harusnya 50 menit kita clear track untuk masuk full session, tapi akhirnya saya masuk steady pit karena kita nggak preparing ban hujan. Tapi feelingnya udah dapat belum tadi? Dapat, tapi belum cukup untuk memaksimalkan small details yang kalau pembalap atau tim yang serius di balapan kadang gapnya tuh cuma 0,1, tapi 0,1 itu bisa berpengaruh besar untuk resultnya nanti di finish gitu kan. Nah, small detail ini
yang kita perlunya cuma nggak hanya sekali sih, nggak hanya sehari Yang tadi gitu, nggak mungkin sempat. bisa 3 hari atau mungkin seminggu gitu. Kita fokus nyari data, nyari dengan ban yang misal ban bekas atau ban hard atau ban baru yang soft yang buat nyari lap time kayak gitu-gitu, kita harus taunya detail banget gitu. Tadi yang nggak sempat itu tadi. Tadi nggak Tapi sempat. kalau sekilas ngelihatnya karakternya sirkuit Mandalika ini kayak gimana? Sirkuitnya unik banget, keren banget karena high speed corner ternyata. Kalau kita on the track di atas motor, kita ngiranya itu track corneringnya itu nggak kenceng. Dan ternyata ketika di dalam track itu sirkuitnya lebar, high speed corner, terus ada tricky juga, ada technical juga kayak di last sector tuh sebelum 15, corner 16. terakhir ya kan. Kita harus break dengan top speed yang dengan misalnya kalau tadi pakai gigi 5 mungkin sekitar 200-an something gitu. Terus kita harus bawa speednya kencang, tapi kita harus bisa break juga di on point supaya masuk tikungannya itu on the racing line gitu. Nah, momen-momen kayak gitu kalau cuman sehari atau misalnya cuman sesi-sesinya pendek itu akan susah untuk kita fixin gitu racing line atau riding positionnya, setup motornya. Jadi kalau full untuk cari setup di sini saya rasa sehari kurang. Belum ya? Iya, tapi mudah-mudahan nanti ada momen dari pihak sirkuit Mandalika juga support lokal rider yang main di event internasional supaya ketika ada event di Mandalika ridernya ini punya tabungan banyak, at least dia pede. Yeah. Apalagi ditambah nanti ada dukungan masyarakat Indonesia kan. Bang Dimas ini pernah turun di balapan Grand Prix Tribunersnya. Itu kelas yang paling tinggi di dunia kalau Grand Prix ya, di kelas Moto2. Bisa diceritakan nggak nih Bang Dimas? Jadi cerita dulu dari sedikit awal perjalanan awal karir saya balapan. Saya mulainya itu juga dari anak-anak rata-rata pembalap di Indonesia dari balapan bebek. Cuman karena emang tinggi saya untuk balapan bebek agak sedikit lebih tinggi, jadi di 2009 itu setelah malang melintang di kejuaraan lokal, nasional Jawa atau ikut yang final region semua. Mulai umur berapa tuh? 5 SD ya, 5 SD dan SD. 10 tahunan gitu ya, 9-10 tahun. Lebih kayaknya. Lebih. Kayaknya. Anak-anak sekarang malah lebih kecil lagi udah kenal mulainya, motor. iya. Karena fasilitas sudah ada. Dulu kan belum ada motor-motor kecil gitu. Nah, terus singkat cerita 2009 saya dinaikin sama ayah saya untuk step up ke kelas 600. Cuman karena kita keterbatasan finance saat itu kan, kita bisa buat beli motor 600 tapi dengan usianya yang motornya lebih tua. Misalkan balapan di 2009 pakai motor 2004. Oh gitu. Tapi dari situ saya bisa dibantu dengan tim, bisa show performance gitu. Akhirnya 2010 ditarik sama Matteo, komentator yang sekarang udah kayak om saya sendiri. Di Ducati Indonesia saya ditarik dia tuh untuk balapan nasional. Kita podium di tahun pertama, kita podium beberapa kali di situ. Dilirik lagi sama Yamaha Indonesia 2011-2012. Cuman sayang saya ada accident patah tangan dan pergelangan. Ini makan waktu kurang lebih 6-7 bulan waktu itu untuk recovery, karena kan tangan kanan dipakai untuk ngerem ngegas. Jadi apalagi ada pergelangan yang patah juga, jadi recovery untuk movementnya ini yang lama sih. Brutal sekali. Padahal di tahun itu saya di offering untuk balapan Asia full season, jadi kayak ada nahan-nahan sedikit, tapi ada event. Ya orang tua juga suggest, jadi kayak ya mungkin Tuhan nyiapin sesuatu yang lebih gede nih di depan, jadi tetap semangat walaupun kayak kita merasa sayang kan kebuang waktu setahun gitu kan. Dan 2012 bisa show performance juga di balapan Asia dan nasional, peringkat 2 waktu itu nasional, dan di Asia itu Rookie of the Year saat itu, peringkat kelima. Akhirnya kita moving ke Astra Honda, tarik saya. Akhirnya pindah ke Honda dari 2013 sampai 2019. 2013 menang di pertama orang Indonesia menang di Suzuka 4 Hours Championship di Jepang. Terus kita main Asia dan segala Endurance macam. itu? Endurance kejuaraan ketahanan. Lalu 2014 step up ke 8 Hours nih, kejuaraan dunia, tapi cuma ikut satu seri di Jepang.
Terus 2014 ini yang menjadi salah satu pembuka pintu saya. Dan adik-adik sekarang yang main ke Grand Prix, karena waktu itu Astra Honda belum support untuk main di European Championship Moto2. Ini real kejadian real. Orang-orangnya beberapa masih ada, termasuk ayah saya. Saya, teman saya yang punya motor ini support saya. Ada almarhum Pak Beni Jati nih, owner timnya Star Racing, udah almarhum. Mekaniknya masih ada tuh di depan tadi yang saya bawa. Terus ada teman papa saya juga yang support. Jadi kita kurang lebih berlima, berenam kita urunan kumpulin tuh 400 juta buat balap ke Jerez waktu itu. Cuma satu seri. Tapi kita urunan patungan nih, nggak ada sponsor sama sekali. Wildcard dia? Wildcard, kita patungan, kita main. Struggle banget. Nah di sini saya ketemu dengan sahabat saya orang Malaysia tuh Hafiz Syarin. Makanya kemarin saya banyak stay di sana sama Hafiz di pas Mandalika Superbike. Karena dari tahun 2014 dia udah bantuin saya untuk adaptasi di Moto2 European Championship saat itu, walaupun ini satu seri, tapi kita kan struggle ya ketika kita moving dari satu kelas main 600 di Asia yang bannya Dunlop, main di situ waktu itu Moto2 pakai Michelin, frame-nya pakai FTR, frame Moto2. Saya nggak tahu tuh karakter frame-nya kayak gimana, bannya kayak gimana, track-nya kayak gimana. Terus di sana iklimnya waktu itu masih mau summer, jadi masa dingin. Dan itu jadi salah satu challenge buat orang Indonesia. Khususnya saya kan nggak terlalu kuat dingin ya. Tapi kalau kita udah nyemplung di event internasional ya kita mau nggak mau harus siapkan apapun, mau dingin, mau hujan dingin segala macam kita harus siap. Nah, saya qualifying karena masih adaptasi ke 22 waktu itu kita finish ke 11. Jadi kurang satu lap lagi kita bisa tangkap untuk top 10, bisa ke 8 karena kita on the group gitu kan fightingnya. 2000 berapa tuh? 2014. Nah, dari situ tim ini kasih support. Oke, kalau kamu nanti bisa continue, kita bisa step up kamu untuk ngejar nih top 5, at least bisa podium nih saat itu kan. Tapi ini duit urunan jadi agak berat gitu kan. Tapi alhamdulillah itu jadi ngebuka jalan Astra Honda dari 2015 support saya sampai 2018 di European Championship. Pertama kali juga podium di European Championship Moto2 di Barcelona Catalunya 2007. Yang menurut saya salah satu jadi momen itu, saya kan ajak orang tua saya, ibu saya nonton di balapan sama istri saya kan. Pas mereka datang saya podium. Jadi kayak mungkin mood booster juga ya. Jadi doa atau support orang tua tuh memang benar-benar nyata banget saat itu. Nah itu jadi ngebuka jalan saya. Saya dapat replacement rider waktu itu kan, ada rider cedera di tim Grace ini di Sepang. Saya gantiin. Kita udah bisa masuk top 10. Tapi waktu itu momennya saya ditabrak sama Remy Gardner di turn 9. Yang juara Moto2 2000 berapa kemarin ya? Tapi oke lah, namanya race incident kan kita nggak bisa ngindarin atau kayak gimana. Nah terus di 2018 saya podium lagi, terus saya dikasih opportunity wildcard sama Astra Honda di Barcelona, sama gantiin Boben Schneider di Sepang lagi sama tim Tech 3. Habis itu ketika MotoGP di Thailand, saya dibagi tahu saya harus terbang ke sana. Kita press conference, saya akan main di Grand Prix di 2019. Itu zaman itu masih ada Quartararo Bagnaia nggak? Joan Mir, barisan para juara sekarang tuh. Kayaknya siapa yang masih ada ya? Bastian ini apa gitu? Bastian ini ada, Pecco ada. Oliveira kayaknya ada, Oliveira, Brad Binder masih di situ. Jadi ya, masih banyak yang kompetisinya sama mereka itu ya, Bang Dimas. Yang high level. Benar banget. Nah, 2019 ini jadi kayak saya tuh dulu kalau di compare sama anak-anak yang mungkin banyak yang lebih kuat finance-nya, terus mungkin talentnya lebih bagus. Tapi karena saya disupport dari orang tua, udah nyebur ke event balap nih, jangan setengah-setengah. Karena awalnya sama kakek nih disuruh masuk Akmil.
Oh gitu. Ya, jadi tapi sayang kan waktu SMA patah, jadinya kita nggak boleh daftar lah segala macam. Jadi fokusnya cuma di balapan gitu. 2019 masuk ke GP. Semuanya berjalan dengan lancar, smooth. Cuman di event di Assen di Belanda, saya ditabrak sama ridernya VR46 tuh, Stefano Manzi. Sebenarnya itu inget kita kayaknya free practice ya? Free practice 1, gegar otak, ada nggak pendarahan sih untungnya, alhamdulillahnya. Ada bercak darah aja, cuman karena benturan keras di kepala. Nah itu momen yang sangat saya sedih karena saya harus off 7 balapan. 7 balapan. Dia ditambah ada isu-isu dikit lah di dalam tim lah. Terus akhirnya bisa comeback lagi di last 5 race Asia. Kita show performance, terus 2020 COVID. Jadi 2020 sempat off dulu, tapi 2021 dikasih opportunity lagi untuk balap sama Mandalika Racing Team waktu itu. Tapi sayang ternyata Mandalikanya itu berbeda sama Mandalika yang ada di sini, yang ada di sirkuit. Jadi masih SAG ya? Enggak, saya stylo bike. Oh, stylo bike. Banyak isu lah di dalam itu. Mungkin kalau diceritain harus 3 episode kayaknya. Jadi singkat cerita, sekarang kita gini aja deh. Kalau Mas mau jadi juara, pasti harus dipersiapkan kan? Ya benar. Entah latihannya, misalkan atlet. Kalau atlet nggak ada latihan, terus misalkan untuk berdiri perangkapan, latihannya tuh benar-benar yang rutin, formula latihan yang untuk nyetak jadi atlet juara gitu. Tapi ini butuh bensinnya nih. Iya. Bensinnya ini budget yang sudah di-agree lah sama itu. Tapi itu tidak berjalan langsung dan akhirnya imbasnya ke saya. Playing victimnya, akhirnya saya kan nggak bisa dapat latihan yang normal untuk jadi juara. Tapi mereka bilang dikiranya saya nggak bisa perform. gitu ya. Ini realita. Mungkin nanti akan ada beritanya di kemudian hari karena isunya masih kuat banget dan saya ngerasain banget kalau atlet di Indonesia itu nggak banyak sebenarnya yang di motorsport yang main ke level dunia, tapi kenapa ada ini selalu dimainin supaya dia nggak bisa stay longer di situ gitu. Sayang banget, padahal kita sekarang udah punya sirkuit Mandalika. Jadi ingat yang dulu pas tadi urunan segala macam. Iya, maksudnya kalau saya mungkin yang punya jagonya ayam gitu kan, saya akan pergi balapan sendiri kan nggak masalah gitu kan. Tapi kan ya realitanya seperti ini. Cuman sayang aja gitu kalau atlet itu dijadiin bumper buat cari keuntungan sendiri gitu lah. Gitu. Jadi kayak gitu salah satunya. Karena kita kan harus bangga di sirkuit Mandalika, terus alhamdulillah juga ibu saya juga orang lokal sini. Harusnya kan tim Indonesia support pembalap Indonesia gitu kan. Kita ini lagi cari talenta nih, nyari bibit nih, giliran udah ada, digiminain dong biar bisa. Toh kemudian hari kan kita nggak akan selalu kompetisi di balapan kan, pasti nanti akan kita share knowledge, information atau ilmu experience yang saya dapat ke generasi berikutnya. Entah nanti kita mungkin ada Mandalika Academy atau segala macem gitu kan. Karena kompetisi di level dunia kan udah beda banget nih. Karena sekarang kan anak-anak kecil aja udah ada motornya nih. Walaupun umurnya udah dibatasin 8 tahun udah bisa dapat license untuk ikut balapan. Walaupun belum punya SIM ya? Nggak, untuk di track aja, nggak boleh buat nyetir di jalan raya. Jadi emang pure untuk racing aja. Nah kan sirkuitnya ada nih, tapi pembalapnya kan yang dari lokal sini kan belum kelihatan nih. Ada, saya tahu beberapa pembalap datang ke Sentul, cuman kan belum kelihatan, sayang gitu, belum muncul. Tapi mungkin kedepannya kalau kemarin tadi bincang-bincang juga sama Mandalika, mungkin ada small circuit atau sirkuit karting gitu kan yang bisa dipakai motor-motor kecil latihan. Gitu.
Terus mungkin nggak harus yang sewa 1 hari trek gitu, mungkin akan lebih memudahkan bibit-bibit untuk latihan itu Jenjangnya kan, bisa dapat. untuk diarahin ke jenjang yang Asia, terus Eropa ataupun bisa ke dunia gitu. Ternyata baru kita tahu Tribuners, Bang Dimas ini ada darah Lomboknya nih. Lombok Bima. Dari Lombok Bima. Dari mana itu Bang Dimas? Bapak, kalau ibu Dari ibu. bapak Jawa, Jogja. Bapak. Terus kenal sama balapan gimana ceritanya? Itu awalnya orang tua saya, ayah saya itu juga diarahin untuk masuk angkatan udara kan. Tapi ada some point lah nggak masuk. Saya suka dibonceng. Waktu itu pakai racking kan. Saya bukan buat ngejamret. Kita cuma boncengan aja gitu kan. Tapi emang mungkin ada darah suka adrenalin tinggi kali ya untuk ngebut, tapi ya saya ngerasanya waktu sama orang tua pasti safety lah. Walaupun mungkin kalau saya tahu itu nggak safety juga gitu kan. Tapi kalau udah sama bapak, ya aman gitu percaya aja gitu. Nah terus abis itu saya tuh awal belajar motor tuh kalau nggak salah kelas 3 SD. Tapi uniknya tuh saya belajar motor itu saya bayar ojek. Gitu. Jadi dulu bayar 5.000 tuh kita bisa main misalkan muter komplek 2 kali gitu. Emang dulu nggak dikasih motor bapak? Belum, masih belum. Tapi setelah bapak tahu akhirnya dikasih kan. Oh gitu. Pas dikasih, biasalah teman-teman komplek ada yang sepantaran. Karena mereka dikasih kebebasan, mereka mulai ganti knalpot lah, ganti ban kecil lah. Terus biasalah suka di komplek berpasir gitu, kita kan nggak tahu apa-apa, grip dan segala macam, pulang luka sini. Nah, tapi ada hikmahnya lagi, karena luka akhirnya diarahin untuk lebih serius ke balapan. Dalam artian oke, kita buat waktu itu ke AHRS ya, bikin baju balap yang lokal tuh, pergi ke sirkuit karting, udah komuter. Jadi diarahinnya alhamdulillah disupport sama orang tua untuk ke arah yang benar. Bukan, jadi perjanjiannya sama ayah waktu itu nggak boleh balapan liar, nggak boleh minum-minuman, nggak boleh ngerokok. Nanti disupport. Tapi kalau ini dilakuin, putus supportnya. Berarti waktu itu udah memang oh ini mau jadi pembalap nih, paling tidak. Iya, tapi motivasinya waktu itu mikirnya karena kan di Indonesia balapan bebek itu besar kan. Besar banget lah. Waktu itu di region-region mah gede banget lah gitu. Waktu itu mimpi ke GP-nya belum ada, tapi mulai muncul ketika di SMP. SMP saya di Cijantung, di Kopassus. Terus ini bisa tanya gurunya, kayak masih ada deh. Guru BP kan, ngumpulin anak-anak semua tuh. Wah, ditanya cita-cita jadi apa? Karena dekat komplek tentara kan pasti banyak yang jadi tentara bu, gitu kan, polisi, dokter, yang normal-normal, yang biasa-biasa lah gitu kan, cita-cita yang normal lah. Nah terus saya pembalap apa? Pembalap liar, banyak yang ngejek lah gitu kan. Pembalap GP bu gitu kan, wah paling balapan liar gitu biasa lah. Tapi ketika masuk ke Grand Prix, ibu itu yang ngucapin pertama. Congratulations-nya. Iya, ibu itu. Dia benar katanya. Dia cuma ngingetin ya, ternyata benar ya Dimas. Ucapan atau mimpi itu doa ya. Yang penting kita tekun. Jangan pernah nyerah, disiplin sama latihan. Support orang tua, insya Allah bisa. Waktu itu udah punya idol nggak? Waktu itu masih zamannya Om Vale kan? Iya, dulu waktu itu emang Vale. Cuman kan ketika momennya Mark Naes ya, Mark Naes. Jadi kalau Vale kan riding style-nya nggak old school ya, tapi agresif. Cuman kan kompetitornya dia saat itu nggak ada yang bisa ngelawan dia gitu. Nggak ada yang bisa ngedeketin lah agresifnya. Nah ketika Mark masuk, jadi ada kayak dua idola lah. Maksudnya Mark ini lebih kayak ke riding style dan fighting spiritnya gitu. Kalau Vale, ya dia tuh bisa manfaatin dari, kalau saya lihat ya dari posturnya dia, personalnya dia dengan intelijennya dia. Karena kan kalau kita lihat Vale itu nggak se-strong Marquez, tapi dia bisa jadi juara dunia 9 kali. Berarti kan ada something spesial kan, talentnya itu loh. Talent. Nah Marquez juga pun talent, tapi karena dia
di-comparing sama adiknya, tingginya kan beda. Badannya agak sedikit kecil tapi muscle-nya kan besar sekali kan. Saya pernah latihan sama Alex Marquez waktu itu di Alcaraz main flat track. Benar-benar pembalap dunia latihannya. Flat track itu main di tanah flat, tapi dia ada layout tracknya. Sebelum main disiram air supaya licin. Dia bisa bikin 30 menit lap time-nya konsisten flat. Misalkan 1 menit 30 detik. Itu flat 30 menit. Terus harus konsisten itu. Itu yang diperluin saat balapan race kayak balapan GP atau Superbike, karena kan mereka main 28 lap. Kalau mereka konsisten dibanding ada yang improve 1 second lebih cepat tapi cuma kuat 5 lap, abis itu dropnya 2 second, yang finish duluan pasti yang konsisten kan. Situ kunci latihannya berarti. Salah satu, tapi konsisten dan kencang gitu, bukan konsisten slow juga gitu ya. Pernah ketemu nggak sama idol-idolnya tadi? Itu latihan bareng kita. Ada ngobrol nggak gitu, kasih wejangan apa gitu? Ngobrol. Dia Marquez itu waktu itu nice banget karena waktu itu kan saya di Honda ya, di Honda Tim Asia. Nanya gitu, Mark, apa kuncinya supaya bisa bagus dan kenceng di flat track dan bisa diaplikasikan ke balapan di aspal gitu kan? Timba ilmu nih ya berarti. Wah, kamu harus latihannya begini. Oke, next session, you follow me. Kamu lihat 2-3 lap, habis itu saya mau attack gitu kan. Dia tungguin 2-3 lap. Saya liatin, oh begini. Akhirnya kan saya bisa improve dari session sebelumnya. Ketika sesinya sudah berakhir, dia diskusi, gimana? Apa yang kurang? Gitu. Maksudnya itu pembalap juara dunia 8 kali, humble masih nice itu gitu loh. Itu salah satu yang buat saya jadi nggak besar hati lah, maksudnya nggak besar diri lah. Kalau saya selalu bilang sama khususnya teman-teman balap yang masih kecil ataupun yang mungkin lebih di atas saya sedikit gitu, kalau misalkan ada something yang mau ditanya sama saya, nggak usah sungkan gitu. Asal momennya tepat, maksudnya bukan lagi session balapan terus dia nanya, pasti kan kita fokusnya berbeda kan. Tapi ketika lagi kita di track day gitu kan, saya bawa ada beberapa komunitas kan, kurang lebih 38 orang. Saya jadi coaching klinik buat mereka lah, tapi cuman sharing sedikit lah, yang penting untuk safety, enjoy dan segala macem. Saya cuma bilang ketika nanti ada pertanyaan di dalam track, misalkan sesudah masuk mereka ada bertanya atau ada mau sharing racing line atau segala macam, nggak usah sungkan, karena tujuannya kan itu ya, masa ilmu kan disimpan doang kan nggak jadi apa-apa kan. Kita bisa sharing buat tujuan saya juga, kalau mereka bisa aplikasikan itu di jalanan raya atau di track kan akan lebih safety dan akan lebih enjoy kan mereka naik motornya gitu. Jadi dari Marquez itu kita belajar di motorsport itu bukan cuman kompetisi Bang Dimasnya. Iya. Tapi lebih dari itu. Lebih dari itu. Cuman kalau lagi balapan ya memang kompetisi. Masing-masing. Cuman sesudah finish ya. Iya. Ya kayak teman biasa aja. Oke. Bang Dimas, saya lihat topinya tadi nomornya 20 nih. Ada cerita nggak kenapa pakai nomor 20 nih? Sebenarnya ceritanya nggak keren sih, serius. Cuman saya cerita, jadi kan awalnya saya tuh lahir 26, tanggal 26, dan harusnya saya mau pakai 26. Tapi waktu balapan bebek itu kalau senior udah pakai, kita nggak boleh pakai. Sedangkan kan kalau di Moto2, Moto3, MotoGP itu beda kelas, beda sama nomor pun nggak masalah gitu kan. Tapi di balapan Indonesia waktu itu unik, saya mau pakai 26, ada senior yang udah pakai, jadi saya nggak usah pakai. Jadi ini awalnya waktu SMP kan, SD SMP saya mulai balapan, saya suka ini, nonton Kapten Tsubasa. Oh gitu. Adalah temannya dia yang pakai nomor 20, nanti bisa dicari-cari buat yang penasaran. Nah, disitulah gara-gara suka nonton tapi nggak bisa main bola, cuma suka doang nontonnya. Jadi ngambil nomornya doang? Ngambil nomornya, maksudnya ada duanya gitu kan, saya pengen banget 26, maksudnya kalau 0 kan tinggal di garis gitu kan, tapi nggak bisa saat itu. Jadi orang yang udah identik saya sama nomor 20 juga, jadinya saya pertahanin. Jadi kayak nomor 20 di Indonesia pembalap pasti notisnya ke saya. Notis ke Dimas, Eki pertama.
pas di Moto2 dia 20 juga. 20 juga. Yang European Championship Chef itu 20 juga. 20 juga. Nah, ini kan udah keliling balapan Grand Prix segala macam. Apa sih yang membedakan ini Bang Dimas? Motor Grand Prix yang Moto2 itu misalnya yang benar-benar prototype dengan motor-motor balap lainnya? Yang bedain simpelnya aja ya buat teman-teman supaya tahu. MotoGP class itu prototype. Jadi mau mesinnya, mau framenya, mau barang-barangnya itu nggak ada dijual di pasaran. Khusus untuk tim MotoGP aja. Kalau Moto2 itu framenya itu mereka punya manufacturer yang khusus untuk buat frame. Tapi mesinnya satu one make engine itu dari Triumph. Dan mereka tim itu boleh pilih entah suspensinya mau Öhlins atau mungkin yang WP atau mau misalkan Showa atau dan lain sebagainya, itu bebas. Jadi yang membedakan itu experience crew chief dan rider untuk menemukan settingan yang cocok sama pembalapnya. Jadi dia tuh udah enjoy. Jadi kayak benar-benar personalized gitu ya. Nah, itu yang problemnya itu kadang kan kita balapan di Moto2 Grand Prix itu 21 race kan. Iya. Session race by race itu berdekatan. Jadi siapa yang paling cepat nemuin basic setting yang pas saat testing di sirkuit manapun adjustnya cuma sedikit. Tapi untuk dapetin yang pas itu kita perlu crew chief yang punya good experience sama data logger yang bisa nge-transfer apa yang kiranya pembalap butuhin. Kadang kan kita komen, wah motornya nggak bisa belok. Gitu. Nggak bisa beloknya kenapa? Kalau rider udah mentok, data logger man ini yang bisa menerjemahkan dari data. Misalnya kan suspensinya kurang masuk, atau brakingnya udah over tapi suspensinya masih nahan, atau belakangnya ternyata banyak slide segala macam, itu banyak banget. Makanya di kelas MotoGP, Moto2, Moto3 itu ada beberapa testing kan sebelum mulai season kan. Tujuannya untuk dapetin basic setupnya nih. Di Moto3 itu kayak MotoGP kurang lebih karena frame-nya factory dari manufacturer KTM atau enggak Honda. Engine-nya pun sama, nggak dijual bebas. Kalau di World Superbike yang minggu lalu ada di Mandalika itu motor jualan jalanan, tapi dibikin untuk balapan. Yang maupun yang 1000 atau 600 itu sama. Jadi motor jalan harian, tapi di setup untuk balapan. Itu yang bedain, sama bannya beda. Kalau di Superbike dan Supersport itu bannya Pirelli, MotoGP Michelin, Moto2, Moto3 itu Dunlop. Overall itu aja yang ngebedain. Oke, kita balik lagi ke sirkuit nih. Bang Dimas ini kan udah balapan kemana-mana nih, udah di Jerez, Catalunya, mungkin di sirkuit keren-keren lain di Eropa. Kalau misalnya yang lain itu sama sirkuit Mandalika nih, gimana sih kekhasannya sirkuit itu kalau sama yang sirkuit-sirkuit yang lain? Indonesia itu ya selalu jadi daya tarik paling besar MotoGP. Karena penonton mereka paling banyak itu dari sini. Even di Malaysia aja, di Sepang, 70% yang datang itu selalu orang kita. Tapi transportasi ke Malaysia itu untuk nonton itu lebih, mungkin karena dekat ya dari bandara ke sirkuitnya, terus mungkin kos pesawatnya juga nggak terlalu mahal, jadi banyak banget orang kita yang nonton ke situ. Tapi MotoGP itu kan pernah bilang kalau Indonesia itu salah satu destinasi yang paling ditunggu-tunggu sama mereka setelah sekian 25 tahun ya kalau nggak salah. Karena ketika mereka dikasih lokasinya di Mandalika, dekat pantai dan segala macam pariwisata yang kita punya nih khususnya di NTB, menarik banget. Makanya kalau teman-teman Tribun ngelihat postingan rider atau tim dari MotoGP atau Superbike kemarin, ada yang datang seminggu lebih awal, ada yang surfing, ada yang sepedahan kemana-mana ya kan, dulu, ada yang sampai ke Rinjani, ada yang main jet ski dan lain sebagainya. Karena mereka kayak short holiday sebelum racing. Jadi mereka nunggu banget nih event Indonesia supaya, karena kan kadang kalau akhir tahun di sana udah winter kan, di sini masih
I love Indonesia weather, kayak saya suka panas gitu, nggak suka dingin. Itu bule yang ngomong gitu kan. Nah, jadi kita harus bangga banget, makanya tadi juga sempat ditanya dari pihak Mandalika, MGP, ITDC, gimana aspalnya segala macem, bagus, mohon dijaga karena kan kemarin World Superbike aja bisa improve lap time kan, udah mendekati MotoGP, dan apalagi nanti MotoGP di bulan Oktober gitu kan, pasti akan pecah lap record lagi nih di situ. Dan fasilitas yang kemarin waktu MotoGP saya datang kan masih banyak tanah, sekarang udah dibikin kecoran gitu kan, maksudnya udah keren deh gitu. Tinggal kalau kita mau lihat improve secara langsung, kita perlu ada event supaya kan kita tahu tuh ketika masa datang banyak, apa nih yang kurang gitu kan. Kalau tadi ditanya apa nih mas yang kurang, ya saya nggak bisa ngomong banyak nih. Kalau menurut saya ini udah bagus banget gitu kan. Ya mungkin nanti kalau ada event MotoGP kita bisa lihat nih apa yang dibutuhin atau apa yang kurang kan, karena nanti masanya akan berbeludak, atau mungkin hotel-hotelnya kurang, pasti kurang terus gitu kan kalau ada event. Cuman untuk dari aspalnya top banget. Bang Dimas, tahun ini kita ngelihat ada Mario Aji di Moto3, terus di Asia Talent Cup ada Veda, ada Rekat, ada Aan, ada Diandra juga, yang ya Veda kemarin udah sapu bersih lah dia di balapan terakhir ATC itu. Bang Dimas ngelihat masa depan motorsport kita itu gimana? Under my experience, kalau kita udah di atas, tolong kita perlu support lebih, karena untuk stay di atas itu lebih sulit. Itu aja sih untuk mewakilkan semua. Jadi kalau dari level kayak Asia Talent, kita perform di situ. Ketika next step up, berarti kan kita harus naik kelas kan. Nah, misalnya kan naik kelasnya nanti si Veda ke European Talent Cup dengan gaya bawa pembalap-pembalap Eropa yang mungkin Veda masih mungkin bisa ngelawan, tapi kan perlu adaptasi berapa. Tapi itu untuk ngelatih mentalnya dia. Kalau saya ngelihat step up-nya sih udah ada, tapi mungkin kalau Veda bisa step up kayak European Talent Cup atau Red Bull Rookies Cup, nanti baru kayak Junior GP, baru ke Moto3, mungkin itu step up yang bagus ya. Dan jangan lupa juga pikirin untuk regenerasi, dorongan dari bawah kan pasti cepat, karena kan wah tangganya udah ada nih. Kalau dulu saya tangganya nggak ada, saya buka sendiri. Saya bawa parang tuh kan, saya bukain gitu kan. Buka jalan sendiri. Pohon-pohonnya tuh yang ngeganjel segala macem. Alhamdulillah ya secara nggak langsung ada happy di diri sendiri juga sama teman-teman yang udah support, karena yang nikmatin, selain saya nikmatin juga, tapi adik-adik sekarang lebih nikmatin gitu kan. Jalannya lebih mulus gitu. Ya emang nggak susah, tapi lebih kelihatan. Wah tangganya udah ada tuh, tinggal kita lewatin aja, bisa apa enggak. Nah lewatinnya itu kan dari disiplin, latihan, dan nggak pernah menyerahnya itu yang. Nah terakhir mungkin Bang Dimas, bagaimana sirkuit Mandalika ini bisa menjadi bagian dari itu? Yang tadi saya bilang di awal, mungkin saya nggak tahu ya kalau bakalan didengar atau enggak. Mungkin kalau pembalap yang udah main sampai ke level yang ada eventnya di Mandalika, berarti kan event internasional ya, mungkin bisa dapat support, entah latihannya mungkin agak dipermudah, atau mungkin gimana caranya, dan diskusinya dari tim Mandalika Circuit. Karena yang kita tahu kan kalau kita mau latihan di Mandalika, kita harus booking track yang which is nggak, misalkan kayak saya seorang gitu, saya kan harus ngumpulin orang-orang yang mau support, cuman kan berat gitu. Mungkin ada salah satu option, kamu siapa? Oh saya balapan di event ini, nanti saya ada di race-nya di Mandalika, saya bisa nggak saya mau minta latihan 1 minggu gitu. Oke, mungkin marshalnya nggak lengkap, atau mungkin ada ambulannya tetap standby, tapi ada casnya ini ya gitu, mungkin itu lebih oke gitu. Tapi kalau untuk kayak tadi gitu kan, tadi itu kan kita misalnya 30 atau 40 orang, kita kan jatuhnya ikutan paket kan untuk bisa track di Mandalika untuk nge-covering sih itu. Mungkin kalau untuk rider mungkin dapat ada perlakuan khusus, mungkin seperti support yang seperti itu. Jadi
Tapi apa? Nanti rider akan mention nih, atau mungkin nanti rider akan ikut podcastnya sirkuit nih, misalkan kayak gitu kan, untuk naikin juga teman-teman yang penasaran track di sana untuk datang, jadi nutupinnya dari situ mungkin gitu, kayak gitu. Kalau saya lihat, karena kalau kita mau bagus di Mandalika, kita harus banyak latihan di Mandalika. Oke. Terakhir untuk calon-calon talenta muda kita, apa sih yang diperlukan seseorang itu agar bisa menjadi pembalap yang kelas dunia tadi? Awalnya niat, disiplin, dijalanin sepenuh hati, dan minta support orang tua. Karena kalau kita nggak ada niat, cuman mau ikut gaya-gayaan jadi pembalap, nih nggak usah. Jadi balap bukan gaya-gayaan, karena balapan itu resikonya, teman-teman tahu kan, banyak ada juga beberapa pembalap Indonesia yang finishnya di track, tapi banyak juga pembalap Indonesia yang bawa nama Indonesia harum di negara orang, ngebawa medali merah putih. Jadi pilihan. Cuman kalau saya jiwanya petarung, jadi saya mau bawa, ada kebanggaan tersendiri ketika kita bawa bendera Indonesia, atau kita naik podium di atas tuh ada bendera Indonesia gitu kan, di antara negara-negara Eropa atau negara-negara lain. Itu jadi sebuah kebanggaan tersendiri gitu kan, karena saya orang Indonesia. Saya cinta Indonesia, jadi saya harap Indonesia juga bisa kasih supportnya juga ke saya atau ke atlet-atlet yang lain. Oke, terima kasih Bang Dimas. Waktunya ini pembalap kelas dunia kita. Terima kasih sudah hadir di sini. Bang Dimas menyediakan waktunya sambil tadi habis nyoba sirkuit Mandalika. Baik Tribuners, itu tadi beberapa mutiara kata ini dari pembalap kelas dunia kita. Jadi paling tidak untuk Tribuners atau adik-adik sekalian yang ingin mengikuti jejak karir seperti Bang Dimas, bisa diingat baik-baik tadi, upayakan sepenuh hati, karena kita akan sama-sama mengharumkan nama Indonesia di kancah dunia. Baik Tribuners, sampai ketemu lagi di Bincang Tribun Lombok selanjutnya. Salam mata lokal menjangkau Indonesia. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.